Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kamu. Bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan baca Quran, bertawassul dengan zikir, bertawassul dengan solawat, bertawassul dengan sodakoh, supaya sampai niat tujuan ini. Niat sudah, action sudah, doa tawassul sudah, ternyata tidak terwujud yang diinginkan. Berarti Allah ingin kita bersabar, husnuzon dengan Allah. Mungkin ada rencana Allah yang lain yang lebih baik. Tercapai yang kita inginkan, berarti Allah ingin kita bersyukur, dapat pahala niat baik, dapat pahala amal baik, dapat pahala doa baik, dan dapat pahala sudah sampai niat yang baik tadi dengan tujuan yang baik. Tidak tercapai yang diinginkan, tidak stres, tidak depresi, karena akidahnya kuat. Dia ridho, ridho juga dapat pahala. Dia sabar, sabar juga dapat pahala. Dia husnuzon, husnuzon juga dapat pahala. Tidak ada orang beriman yang kecewa, karena apapun yang terjadi, dia tetap dapat pahala. Kalau berhasil, pahala syukur. Kalau tidak berhasil, pahala sabar. Kedua-duanya hebat di hadapan Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi kalau kita punya mimpi, pertama niat dulu, kemudian action, doa. Kalau tidak berhasil, kita bersabar. Kalau berhasil, kita bersyukur. Nah, itu tadi poinnya dapat ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tuan Guru, ini kan membahas tentang membangun generasi kokoh yang dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sesama generasi muda ingin mengingatkan tentang kebaikan kepada teman-teman yang sebaya gitu. Tapi kita tidak berani menegurnya secara langsung, misalnya tentang pacaran gitu ya Pak Ustadz. Kita tapi membuat status atau membuat video-video pendek tentang pacaran, hukum pacaran, dan akibat dari pacaran. Terus kita maksudnya menegur dia, tapi tidak berani secara langsung, lalu dipost ke sosial media. Itu bagaimana Pak Ustadz? Benar atau salah, atau harus menegur secara langsung? Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari video Ustadz Adi Hidayat, potong pendek, upload di Instagram tentang bahaya pacaran. Cari video Ustadz Salim Afillah, posting lagi. Cari video Ustadz Hanan Ataki. Cari video Buya Yahya. Cari video Gus Baha. Posting terus. Cari video Ustadz Somad. Kalau kalian pacaran, masuk angin yang hamil siapa? Perempuan. Yang malu siapa? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan siapa? Perempuan. Yang muntah-muntah siapa? Perempuan. Masih mau pacaran? Masih bodoh. Potong, share. Share video ke grup-grup, ke FB, ke Instagram, ke TikTok, bahwa kita diejek orang, ala so alim kau, munafik kau, pembohong. Tidak ada manusia yang selamat dari lidah manusia. Tunjukkan saya siapa manusia di dunia ini yang selamat dari lidah manusia. Buya Hamka diejek orang, dipenjara orang, dicaci maki orang, difitnah orang. Kurang baik apa lagi Buya Hamka? Kiai Haji Hashim Asy'ari dicaci, dipenjara. Tidak ada manusia selamat dari lisan manusia. Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadapi fitnah macam-macam. Nabi Muhammad SAW tidak selamat dari lisan manusia. Apa kata orang kafir, musyrik jahiliyah, Quraisy? Kafir. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Asatirul awalin, tukang dongeng. Allah Ta'ala pun juga kena lisan manusia. Apa kata manusia tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah punya anak namanya Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara mengatakan al-masih anak Allah. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Siapa yang selamat dari lisan manusia?
Kalau mau berharap selamat dari lisan manusia, aku nggak enak nih sama kawan-kawan nggak pacaran, aku pacaran lah. Kau nggak pacaran, hebatlah kawan aku, bunting, hamil, kata dia. Apa yang mau dicari hidup ini? Kalau mau selamat dari cakap orang, tidak ada manusia yang selamat. Nggak mau minum, dipaksa minum. Udah minum, masa nggak mabuk? Mabuk sekali, masa nggak tiap malam nggak jantan? Tidak akan ada yang selamat dari lidah manusia. Makanya akidahnya mesti benar. Kalau akidahnya benar, dia tidak terombang-ambing. Posting aja terus. Makin diejek orang, digas terus. Dia aja yang salah yakin, masa kita yang benar kalah? Dia aja yang buat maksiat dosa begitu yakinnya dengan setannya, masa kita nggak yakin dengan Allah kita? Nah, ini jadi anak-anak muda itu makanya tadi sahihul akidah, benar akidahnya. Kalau sudah benar akidahnya, sahihul ibadah, benar ibadahnya. Kalau sudah benar, mujahadah, itu buahnya. Kenapa tidak mujahadah? Karena ibadahnya nggak benar. Kenapa ibadahnya nggak benar? Akidahnya nggak betul. Itu sudah sistemik itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, silahkan angkat tangan, raise hand. Yang Ikhwan Haris Nurdianto, Jakarta Selatan. Saya kan ingin bermujahadah atau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, Ustaz. Ini kalau kita belajar via Zoom gini, Ustaz, apakah tetap dapat keberkahan dalam majelis itu, Ustaz, ya? Apakah kemudian ini juga sebagai semacam talaki, Ustaz, ke antum langsung gitu, Ustaz? Demikian, Ustaz. Yang pertama, belajar kepada orang, jangan kepada mesin. Sekarang ada mesin, suara mesin, itu narasinya nggak tahu kita siapa yang buat, lalu narasi itu dibacakan oleh mesin, teknologi canggih. Jangan belajar ke mesin, belajar tuh ke orang. Pastikan dulu yang guru kita ini orang. Setelah jelas dia orang, yakinkan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada Kiai Haji Idrus Ramli, kepada Buya Yahya, kepada Ustaz Habib Hanif Al-Attas, kepada Habib Muhammad bin Anis, kepada Habib Taufik As-Segab, kepada Habib Rizik Syihab, kepada Ustadz Hanan At-Taki, kepada Kiai Ahmad Fauzi Tijani, kepada, ini yang saya sebut ini yang ingat-ingat saya aja, banyak lagi yang saya tak ingat. Yakinkan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah, bukan aliran sesat. Lalu kemudian, apakah belajar melalui sosial media, melalui YouTube ini bisa dianggap menuntut ilmu? Ya. Kenapa? Karena dulu ulama menulis, dipakai media namanya buku, lalu buku itu dibaca. Membaca buku menemukan ilmu namanya wijadah. Ada yang talaki langsung namanya as-sama, mendengar. Tapi juga ada yang model wijadah, menemukan di buku. Jadi zaman dulu karena keterbatasan teknologi, buku. Zaman sekarang ada gambarnya, ada orangnya, maka itu dianggap menuntut ilmu. Ada pahalanya menuntut ilmu. Sebagian yang sangat ketat mesti ketemu langsung. Misalnya belajar qiraat, nah, itu tidak bisa melalui online karena khawatir bunyinya nanti beda. Alladzina yuqimuna as-shalah wadduha, penyebutan huruf, makharijul huruf, nah, itu mesti ketemu langsung. Tapi yang sifatnya ilmu umum, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu akhlak, suluk, maka kita bisa dapat.
Saya sampai hari ini masih menonton video Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya masih menonton fatwa-fatwa mereka. Nah, ini jadi silakan belajar, yakinkan bahwa yang kita tonton, kita dengar itu orang, manusia, bukan mesin, dan kemudian dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi untuk beberapa tidak bisa melalui, mesti ke guru ngaji, mesti langsung talaki ke guru ngaji, membenarkan Al-Fatihah, karena halus dia. Bismillahirrahmanirrahim, bunyi ra, bunyi ha, bunyi a, itu mesti langsung. Demikian Pak Haris, wallahu a'lam bishawab. Ibu Mega di Malang. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Ibu Mega di Malang. Alhamdulillah Ustadz, saya waktu itu ketemu Ustadz di Masjid Halal dengan Habib Muhammad bin Anis, Masya Allah. Allah, tabarakallah. Masya Allah. Begitu mengesankan Ustadz, Alhamdulillah. Ini langsung ya, mudah-mudahan Allah bisa ke Malang lagi Ustadz. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ini pertanyaan singkat Ustadz, mudah-mudahan bisa berkah. Yang pertama, untuk bisa mencapai sebuah arah yang sudah di-planningkan itu kan ada niat ya Ustadz. Nah ini gimana caranya biar kita tuh gak gampang mutung gitu Ustadz, kalau bahasa Jawanya mutung gitu Ustadz, udah punya niat bagus terus mutung gak jadi gitu Ustadz, itu bagaimana bisa tidak seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana cara memotivasi anak kita untuk generasi muda ini untuk mau bermujahadah gitu, karena saat ini sangat sulit anak-anak untuk mau berjuang gitu Ustadz, dikit-dikit mutung juga Ustadz, itu aja Ustadz. Itu dari saya, salam juga dari Sudah, Ibu. putri saya Alia. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita kuat? Jangan mental kerupuk. Hari ini keras, kena kuah sikit langsung hancur. Bagaimana supaya kita kuat? Lagi-lagi kekuatan itu datang dari sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar, bahwa saya melakukan ini karena Allah, saya melakukan ini mencari ridha Allah, saya buat ini karena Allah. Kekuatan itu datang dari Allah. Makanya kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kita bandingkan dengan orang-orang yang dengan segala keterbatasannya tidak bisa berjalan, tidak bisa menulis, tapi bukunya jadi. Saya ambil satu sampel contoh, mau nulis buku nih, mau nulis buku, semangat nih mau nulis buku. Begitu megang laptop, batal. Cari informasi di Google, di YouTube, di mana, ketemu orang yang nggak bisa ngelihat, nggak bisa menulis karena lumpuh, bukunya jadi. Dengan apa? Dia ngomong ke istrinya, istrinya menuliskan, jadi bukunya. Kita mata melek, tangan ada, waktu ada, kok nggak jadi bukunya? Hei Abdul Somad, kenapa kamu nggak nulis? Buya Hamka masuk penjara, jadi tafsirnya. Said Qutb masuk penjara, jadi tafsir fi zilalil Quran. Dengan segala keterbatasannya, nggak bisa lihat Google. Kamu di rumah kok nggak jadi? Itu memotivasi saya untuk terus menulis, berkarya. Ulama naik sampan dari Hadramaut ke Sumatera, ke Kalimantan, pergi sampai ke Papua Raja Ampat menyebarkan dakwah. Kamu dijemput naik mobil, naik pesawat, kenapa tidak menyampaikan kalam Allah? Itu menjadi cambuk buat diri saya.
Bagaimana memotivasi anak? Bawa anak ini ke lampu merah. Tunjukkan dia anak sebaya dengannya jual tisu. Tuh kau tengok tuh anak jual tisu tuh. Saya kalau saya bawa anak saya, keponakan saya lampu merah, tengok tuh jual tisu, tengok. Tengok tuh yang kerenceng-kerenceng itu, tengok. Tuh sebaya tuh. Lebih tua kau lagi dari dia. Itu cari makan dia tuh, cari makan. Kamu makan sudah ada. Tinggal sekolah, kenapa tak sekolah? Kalau mati aku, kau pun bisa juga di situ macam dia, berpanas-panas. Bawa anak itu ke panti asuhan. Membawa anak ke mall tidak salah, jalan-jalan. Anak saya bawa ke mall. Tapi membawa anak ke panti asuhan, mantap. Bawa nasi bungkus, makan sama anak yatim piatu. Pelajaran luar biasa, masuk ke matanya, masuk ke telinganya, masuk ke jantungnya, masuk ke hatinya. Siapa ini ya? Siapa ini Bah? Siapa ini Ma? Siapa ini Umi? Siapa ini Uma? Siapa ini Kak? Ini adalah anak yatim meninggal bapaknya, tinggal dia di sini. Kau tengok kamarnya itu, tengok tempat makannya, tengok. Kamu bandingkan dengan di rumah. Maka metode yang dipakai Allah dalam Quran itu adalah faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu. Kita tidak bercerita kisah ke anak kita, nggak masuk lagi kisah, bawa langsung. Bawa ke panti anak yatim, bawa ke panti fakir miskin, bawa ke panti, bawa ke lampu merah, tunjukkan dia. Masuk ke kepalanya. Kalau sudah taman SD tidak ada tawar-menawar, wajib masuk pesantren. Wajib fardu ain. Tidak ada orang tua yang bisa menjaga anaknya di rumah. Siapa yang bisa mengontrol remote kontrol TV? Siapa yang bisa mengamankan dari gadget? Siapa yang bisa menjaga dari pergaulan? Siapa yang bisa menyelamatkan anaknya dari pacaran? 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, wajib masuk mondok. Habis. Nanti kalau udah kuliah, udah kuat dia, ibarat batang pokok kayu udah keluar dari pot, tanamlah. Nasihat tetap tak pernah berhenti. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, duit kemana, mana nilaimu, kau punya pacar atau tidak. Tidak berhenti sampai akhirnya kita mati dalam keadaan amanah, menjaga amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Cek, Afan. Baik, pertanyaan berikutnya dari saya Ustadz ya. Saya sering dapat dapat keluhan dari teman gitu ya, atau ya ini curhatan karena kami juga di Pondok Quran Ismiyah ngurusin santri-santri juga Ustadz. Terkait misalnya kita tuh sering diukur kesuksesan kita berdasarkan usia gitu Ustadz. Misalnya kok usia 25 masih gitu-gitu aja, kok 30 tahun belum nikah, kok usia segini masih, nah gitu-gitu Ustadz, pakai usia. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam Islam itu ada fase-fasenya Ustadz? Misal usia sekian, 10 tahun tuh apa yang harus dikuasai, 15 tahun apa, 20 apa gitu Ustadz. Apakah ada fase-fasenya yang harus kita dapatkan gitu? Seperti itu Ustadz. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Lalu setelah itu dia hafal Muwatta Imam Malik. Isinya ada yang menghitung 500, ada yang menghitung 700, tergantung riwayatnya dan cara menghitungnya. Yang penting di atas 500. Sebelum 25 tahun dia sudah berfatwa, alim dalam bidang bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, bayan, usul fiqh. Jadi pendidikan yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu
dihafal anak sebelum bisa membaca. Karena metode yang dipakai metode talqin. Talqin itu ditalqinkan guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Dia yang belum melihat tulisannya. Karena Nabi ditalqinkan Jibril. Sahabat ditalqinkan Nabi. Tabi'in ditalqinkan sahabat. Tabi'in ditalqinkan tabi'in. Begitulah sampai ke guru mengaji kita. Jadi yang pertama diajarkan kepadanya adalah Al-Quran. Kemudian penjelasan dari Al-Quran. Alladzina yuqimuna shalah. Bagaimana salat? Itulah dia sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada tegaknya, ada takbiratul ihramnya, ada Fatihah, iftitah, Fatihah ayat, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada dudukan tersujud, ada sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Ini penjelasan dari Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini halal, ini haram. Lalu diajarkan adab. Ilmu yang paling wajib 3. Pertama, akidah. Yang kedua, fikih halal haram. Yang ketiga, akhlak. Ini pokok. Adapun belajar usul fikih, cara mengambil istinbat hukum, ini second. Yang primer 3. Akidah, dia mengenal Allah. Fikih, supaya tahu dia mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana sunat muakkad. Akhlak, supaya tahu dia berakhlak, bertata krama, bersopan santun, berbudi bahasa. Yang lain adalah fardu kifayah. Nah, ini tentang. Adapun orang yang membanding-bandingkan kita. Si Anu 25 tahun sudah punya rumah, kau si Anu. Maka membanding-bandingkan ini tujuannya untuk apa? Kalau membandingkan kita untuk motivasi, oke. Tapi kalau membandingkan untuk buat kita down, untuk buat kita jatuh, untuk buat kita kehilangan semangat, untuk membuat kita mencaci-caci Tuhan lalu mengatakan Tuhan tidak adil, maka lihat motivasi orang ini mau ngenyek kita, mau menjatuhkan kita, atau gimana maksud dia membanding-bandingkan kita ini. Jadi tidak bisa dibandingkan kita dengan orang lain karena karakternya berbeda. Si Anu umur 30 tahun sudah doktor, sudah menikah. Iyalah, bapaknya dosen. Bapaknya PNS, bapaknya kaya. Bapak kita kan belum tentu sama semacam bapak dia. Dia startnya itu dari 5, 6, 7, 8. Kita startnya dari 0. Ya nggak bisa disamakan, garis finishnya sama. Dia startnya dari setengah, kita dari 0. Jadi kalau cerita umur, saya pulang tahun 2008, lahir 77, umur saya 31. 31 saya hidup dari 0. Jadi kalau ada sekarang anak umur 25 dia sudah bapaknya siapa? Nah ini. Berapa orang yang hidupnya macam itu? Nah, jadi kalau sekedar motivasi oke. Tapi kalau menjatuhkan mental kita, ya dijawab, jangan diam. Saya kalau dijatuhkan orang saya jawab. Saya tidak mau saya pulang lalu bersedih, lalu iba, nggak mau saya begitu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk Dela Amanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Amanda dari Institut Darul Quran Tangerang. Izin bertanya kepada Tuan Guru. Sebelumnya mengenai Ahlul Quran, Ustaz. Sekarang alhamdulillah saya kuliah di kampus Darul Quran. Tetapi sebelumnya saya ingin memilih untuk keluar atau enggak kuliah lagi, Ustaz, karena berpikir untuk cukup untuk mondok untuk tetap bersama Al-Quran terus gitu, Ustaz, 24 jam, yang mana kalau kita kuliah itu lebih fokus ke kuliah atau Al-Qur'annya tidak 24 jam seperti di pondok sebelumnya, Ustaz. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa rajin murojaah gitu, Ustaz, tetap sama Al-Quran
hafal atau belum? Alhamdulillah, insya Allah kemarin sudah wisuda Ustaz. Makanya jadi tanggung jawab. Sudah wisuda Ustaz? Sudah. Kalau sudah hafal, tinggal murojaah saja. Pagi habis subuh atau bangun sebelum subuh murojaah. Habis murojaah kuliah. Tapi kalau belum hafal, ngapal dulu. Cuti semua, stop kuliah, ngapal sampai mutkin. Sesudah hafal, baru kuliah. Kan tak bisa dua-dua. Kuliah ngapal, error. Kecuali memang betul-betul orang hebat. Ngapal dulu. Ini sudah hafal, tinggal murojaah. Habis bangun jam 3, sholat, murojaah. 2 juz, 3 juz. Habis itu kuliah. Kuliah S1. Tamat S1. Nanti mau buka TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Mau mengambil apapun, orang tidak lihat isi kepala kita. Yang dilihat orang adalah ijazah. Ini mau buat apa, Bu? Saya mau buat TK Quran, SD Quran, supaya anak-anak di lingkungan ini selamat. Maka dia tanya, mana ijazahnya? Tidak cukup hanya sekedar hafal Quran. Anak-anak yang menghafal Quran di pondok ini, di Ma'had Az-Zahra, dengan di Nurul Azhar, wajib selesai S1. Kenapa? Dia akan pulang ke kampungnya. Nanti sampai di kampung ada tawaran jadi kades, ada tawaran jadi anggota dewan, ada pengangkatan honor daerah, ada pengangkatan CPNS. Maka mesti kuliah. Silakan hafal Quran, tapi juga kuliah. Karena kita sekarang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang tetap memperdulikan ijazah. Siapa nanti yang mengisi itu kalau bukan kita yang punya ijazah? Nah, jadi kesimpulannya, murojaah, jaga hafalan, tetap kuliah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Kak Dela. Terjawab ya, alhamdulillah. Baik, terakhir Ustadz, untuk closing statement ini saya simpulkan dari 5 tadi Ustadz ya, 5 yang sudah Ustadz sampaikan, bahwa untuk menjadi generasi yang kokoh dan dicintai Allah itu ada 5. Bahwa yang pertama, akidahnya benar. 2, ibadahnya benar. 3, sungguh-sungguh. Kemudian punya tujuan hidup yang jelas, dan yang terakhir, bermanfaat untuk umat. Kalau kita sudah masuk di fase yang keempat ini Ustaz, sudah punya tujuan hidup gitu, kemudian melangkah pengen jadi orang yang bermanfaat. Ketika kita sudah sudah komit gitu, berkomitmen, tiba-tiba ada penghalang gitu Ustaz, jedek, yang membuat kita mungkin jadi lemah gitu. Gimana supaya kita persisten gitu Ustaz, dengan apa yang sudah kita mimpikan, apa yang sudah kita inginkan, apa yang mau kita tujukan gitu Ustaz, supaya kita persisten gitu Ustaz, istiqomah gitu istilahnya. Tergantung apa kasusnya. Saya, kalau cerita masalah nomor 4, wuduhul ghayah, saya sudah sampai. Saya sudah S1, saya sudah S2, saya sudah S3, saya sudah bahagiakan orang tua. Berarti wuduhul ghayah sudah. Cita-cita dulu S1, S2, S3, bahagia orang tua. Sudah. Tapi yang kelima, musti nafi'an lil ummah, bermanfaat untuk umat ini. Itu belum. Bagaimana caranya biar saya tidak berpuas diri? Saya mesti off ceramah 3 hari, 4 hari, masuk ke pedalaman, menangis orang di dalam itu memegang kaki saya. Tolong Pak Ustadz, buka sekolah Pak Ustadz. Anak kami nggak bisa sekolah Pak Ustadz. Itulah yang memotivasi saya. Kalau saya mau di zona aman, saya ngajar jadi dosen. Mau dosen di Brunei Darussalam, atau saya melamar di Kuala Lumpur,
Rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, seminar, mati, selesai. Udah dapat semua yang saya cita-citakan. Tapi untuk bermanfaat, saya mesti punya motivasi. Dari Pekanbaru naik mobil ke Duri 2 jam. Dari Duri ke Tasik Serai 1 jam. Tinggalkan mobil ke Tasik Serai, jalan kaki ke tepi danau. Airnya surut, kaki celana diangkat. Dari situ naik sampan melewati Danau Gambut. Tahu sendiri Danau Gambut, kalau masuk ke dalam tak naik lagi ke atas. Lewat Sungai Siak, masuk ke dalam. Tak ada jalan, tak ada mobil, tak ada motor, tak ada aspal, orang susah. Apa yang bisa kita buat di dalam? Pertama datang survei. Kedua datang buatkan asrama, buatkan rumah guru. Carikan siapa yang bisa menggaji guru. Berapa sanggup kasih guru Pak Basnas? 600.000. Oke. Ini dari yayasan berapa? 600. Oke. Siapa lagi yang bisa nambah? Oke. Ini untuk gaji guru. Udah selesai. Nanti datang kita sekali lagi, Ustadz Al-Nob. Apa yang mau kita bawa? Kita mesti ada ruang pertemuan dan masjid. Oke, kita bangun. Ini anak-anak yang dulu dibawa tahun 2016 udah tamat pondok, udah sekarang mana? Kuliah. Satu udah berangkat ke Mesir. Nanti kalau mereka pulang nih ngajarnya di mana? Jangan sampai dia pulang ngajar di Pekanbaru, kampungnya tetap tinggal. Berarti sementara 4 tahun ini kita mesti buatkan pondok di kampungnya. Nanti setelah tamat dia ngajar di pondok, gajinya. Setelah itu rumah dinasnya, nggak mungkin dia pulang. Dia mau nikah, mana mau ada orang ngasih anak gadisnya kalau dia tak punya rumah. Rumah dinasnya, sementara dia rumah pribadi. Gajinya, motor wakafnya, motor dinas. Itu dipikirkan semua. Memikirkan itu dapat pahala insya Allah. Itu juga ibadah. Jadi ibadah ini bukan cuma tahajud. Ibadahnya bukan cuma hatam Quran. Memikirkan umat ini juga adalah ibadah. Kalau otak saya ini tak saya peras memikirkan itu, maka saya akan sibuk memikirkan komen orang, saya tak sempat memikirkan omongan orang. Tak sempat kepala saya ini memikirkan cakap orang. Kenapa? Yang saya pikirkan adalah cemana supaya selesai pondok yang di sana. Cemana Ustaz Al-Nob selesai pondok yang di Bagak Tasik Serai? Siap. Macam mana pula yang di suku Talang, yang di Durian Cacar? Tanahnya udah, bangunan 1 lantai udah. Sebelum 3 tahun ini mesti siap nih Ustaz, insya Allah. Karena anak pulang nanti di situ, ya. Nanti semua orang yang suku pedalaman ini sekolahnya di situ, iya. Dulu di dalam banyak melahirkan anak mati. Ini mesti kita sekolahkan orang ini sekolah perawat. Alhamdulillah jadi bidan. Tamat jadi bidan mesti pulang. Jangan dia jadi buka bidan di Pekanbaru. Kalau buka bidan di Pekanbaru, orang kampungnya tetap mati juga ke dukun. Alhamdulillah mau dia pulang, balik ke kampung nikah. Otak kita ini kita pakai untuk umat ini. Tidak kita tolong pun umat ini tetap hidup. Mau kita tolong, mau tak kita tolong tetap hidup. Jangan kita sangka umat ini bisa hidup karena kita enggak. Kita cuma mau dapat pahala. Kita cuma mau dapat amal jariah. Tidak lebih daripada itu. Titik. Motivasinya kalau saya begitu. Tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain kasusnya, lain kepala, lain pikirannya. Demikian Bang Alvin.